di dalam saham ada dua tipe profit atau keuntungan yang bisa kita ambil. Pertama adalah capital gain, atau yang kedua kita juga bisa dapat keuntungan dari dividen. Nah, mungkin kalian bertanya ya, mana yang lebih baik, capital gain atau dividen? Jawabannya adalah dua-duanya baik. Loh, kenapa dua-duanya baik? Iya tentu aja, karena dua-duanya itu ya masing-masing ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan capital gain dan juga dividen secara objektif. Jadi nggak ada yang dimenangkan salah satu ya, dua-duanya sama-sama aja. Oke? Disclaimer dulu. Seperti biasa, tidak ada ajakan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Jika ada saham yang disebut pada video ini, hanyalah sebagai contoh dan sebagai sarana edukasi saja. Tetap lakukan analisa mandiri sebelum memilih saham. Keuntungan maupun kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing investor. Saham yang dibahas merupakan versi dan analisa dari paham saham. Tetap lakukan riset mandiri sebelum melakukan keputusan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Oke, kalau udah paham disclaimer-nya, kita lanjut ya ke pembahasan. Yang pertama mau kita bahas adalah capital gain. Prinsip dasarnya atau prinsip yang harus kita pahami dari capital gain adalah kita beli sahamnya itu di harga yang rendah. Misal kita beli di sini. Lalu sewaktu harganya naik atau harganya jadi lebih tinggi, di saat itulah kita jual. Ya misalkan aja kita jual di sini. Udah begitu aja prinsipnya. Nah, kelebihan dari capital gain adalah yang pertama, kita bisa mendapatkan profit yang cukup besar. Ini misalkan contoh ya. Ini adalah saham NICL. Tahun lalu di Maret 2022 harganya per lembar adalah Rp76. Misalkan aja kita beli ya tahun lalu di harga 76. Sekarang harganya per lembar adalah 312. Lalu kita jual nih di harga sekarang 312. Maka kita meraih keuntungan atau capital gain sebesar 236 per lembarnya, atau setara dengan 310%. Inilah namanya multi bagger. Nah, mungkin kalian mikir atau berkata ya bang, ini mah market capnya kecil, saham gorengan. Oke, kalau gitu kita ganti, jangan saham NICL, kita contohnya saham lain, saham yang market capnya gede. Nah, ini ada saham Medco ya, market capnya 27,52 triliun. Masih bilang gorengan gini? Enggak dong, ini saham yang market capnya gede. Tahun lalu di Februari 2022 harganya 600 per lembar sahamnya. Misalkan kita beli tahun lalu ya di harga 600. Saat ini harganya adalah 1095, lalu kita jual. Maka per lembar saham kita meraih keuntungan sebesar Rp495, atau setara dengan 82% keuntungannya. Bisa dilihat ya, kita bisa dapat profit yang besar dari capital gain, puluhan bahkan ratusan persen. Dan yang kedua, jangka waktunya itu relatif cepat pada capital gain. Ini bisa kita lihat tadi untuk saham Medco ini ya, kita beli di harga 600, jual di harga 1095. Kita dapat keuntungan setara dengan 82%. Nah, keuntungan ini bisa kita raih dalam waktu 1 tahun aja. 82% ini, sedangkan dividen dalam waktu 1 tahun ya paling berapa besarnya? Paling kan di bawah 10%. Jarang ada dividen yang di atas 10%. Jadi dalam waktu setahun aja capital gain tuh bisa puluhan persen, bahkan ratusan persen. Bisa didapatkan dalam jangka waktu yang relatif cepat, gak butuh setahun atau beberapa tahun. Nah, selanjutnya kekurangan dari capital gain. Yang namanya ada capital gain, pasti ada juga capital loss, ada kerugian. Nah, ini contohnya saham Arto ya, Bang Jago. Market capnya 40,8 triliun. Dulu bahkan sempat masuk LQ45. Nah, tahun lalu di Februari 2022 harganya per lembarnya adalah 16.175. Misalkan kita beli ya tahun lalu.
Saat ini harganya cuma 2.980 per lembarnya. Maka kalau kita tahun lalu beli dan lihat harga sekarang, kita mengalami floating loss sebesar 13.195 atau setara dengan 81%. Edan, floating lossnya dalam sekali ya. Nah, itulah kekurangan dari capital gain. Itu ada loss yang bisa cukup dalam. Ya karena ada capital gain pasti ada capital loss. Kalau dividen kan nggak ada dividen loss ya, cuma dapat aja. Yang kedua, kekurangannya adalah kita harus sering mantau harganya. Contohnya masih sama, sahamnya Bang Jago ya, sahamnya Arto. Ya kita harus lihat, kita harus perhatikan, wah ini sahamnya downtrend nih. Ya kita harus segera ambil tindakan. Kita harus berani untuk cut loss saham ini supaya kerugian nggak makin dalam, sehingga kita harus aktif. Kalau kita mengandalkan capital gain di saat downtrend, ya kita harus ambil tindakan dan harus berani gitu kan cut loss. Jadi harus sering mantau harganya kalau kita emang mengandalkan capital gain. Nggak bisa ditinggal dilupain gitu aja, harus sering dipantau pergerakan harganya. Lalu kekurangan yang ketiga adalah dari capital gain ini adalah perang. Nah, tapi perang ini khusus ya untuk saham-saham yang nggak membagikan dividen. Nah, maksudnya perang ini apa sih? Oke, saya jelasin. Sahamnya juga masih sama, saham Bang Jago, saham Arto. Nah, saham ini pasti ada penunggunya, yaitu para trader, spekulan, scalper, korban pom-pom, investor, dan beragam jenis makhluk lainnya lah, pokoknya yang ada di saham Arto ini. Karena apa? Karena saham Arto ini tidak membagikan dividen. Jadi para penunggu-penunggu ini ya berharapnya, cita-cita mulianya ya dari capital gain. Mereka cuma ngarep harganya naik. Sehingga sewaktu ada kenaikan harga, misalkan terjadi di sini ya, harga naik dikit, ya orang-orang pada rame jual. Begitu, wah harga naik dikit, ya orang-orang rame jual. Ada naik lagi nih harga dikit, baru hijau dikit, ya orang-orang langsung pada jual. Nah mulai hijau lagi dikit, orang-orang langsung pada jual. Nah begitu aja terus terjadi, terulang terus terjadi, ya terus begitu sampai akhirnya ya ada korban-korban baru, ada korban selanjutnya yang masuk ke saham tidak memberikan dividen ini. Ya ini bukan berarti menjelekkan sebuah saham ya. Mungkin suatu saat nanti sahamnya bisa naik. Ya kita nggak tahu, sebulan lagi, setahun lagi, 10 tahun lagi gitu. Ada masanya. Jadi nggak selalu akan downtrend atau turun. Tetapi sekali lagi di masanya nanti naik, ya kita harus perang dengan para penunggunya ini. Para orang-orang yang mungkin udah bertahun-tahun terjebak di saham ini. Mungkin orang-orang yang mencoba peruntungan, beli saham lalu jual pas harganya naik. Jadi kita akan perang dengan banyak orang kalau kita ada di saham yang nggak bagi dividen. Jadi begitu. Yang keempat, kita harus jual sahamnya kalau kita ngandelin capital gain. Ya iya dong, kalau nggak dijual ya dari mana profitnya kita dapat. Jadi nggak bisa kita pegang terus sahamnya, harus dijual kalau mau dapat untung. Seperti itulah untuk capital gain. Namun ada catatan khusus ya untuk capital gain ini. Bukan berarti kita harus fokus liatin harga, kita lebih panik gitu, enggak. Kalau kita bisa analisa fundamental, kita punya perusahaan yang fundamentalnya baik, ya aman. Kita ya nggak perlu gitu mantengin harga setiap hari, lihat harga, lihat candlestick segala macam setiap harinya, setiap bulan gitu, nggak perlu. Kita tetap bisa kok kalau ada di perusahaan yang fundamentalnya baik, ya istilahnya jadi sleeping investor juga bisa. Kita tetap bisa santai, nikmatin waktu, yang kerja tetap kerja, yang bisnis ya tetap jalanin bisnis. Kita nggak perlu terlalu sibuk liatin harga karena kita punya perusahaan yang fundamentalnya baik. Nanti kalau sudah pada target harganya, sudah ya ibaratnya udah masuk ke harga wajarnya atau harga yang dicapai, ya saat itu baru kita menjual sahamnya dan kita dapat capital gain. Jadi untuk perusahaan yang fundamentalnya bagus, kita aman kok untuk menantikan capital gain ini. Nggak selalu rugi kok. Cuma perlu diperhatikan ya,
untuk saham yang nggak bagi dividen kita bakal perang. Jadi harus hati-hati sama saham yang nggak bagi dividen. Karena perang sama banyak orang, mulai dari spekulan sampai scalper. Jadi itulah terkait capital gain. Selanjutnya kita masuk ke dividen. Nah, dividen ini prinsip dasarnya adalah kalau kita mau fokus ke dividen, kita harus pilih perusahaan yang memang terbukti rutin dalam membagikan dividennya. Jadi emang rutin dari tahun ke tahun. Nah, kelebihan dari dividen investing ini adalah kalau kita fokus di sini dan udah ada perusahaannya, kita tuh ada di perusahaan yang baik. Nah, kenapa begitu? Bisa dilihat di video ini. Saya udah jelaskan kok di video ini syarat-syarat untuk dapat dividen dan segala macam. Nah, balik ke poin tadi, kenapa perusahaan baik? Karena hanya perusahaan yang memiliki laba yang bisa membagikan dividen. Jadi kalau perusahaan rugi, perusahaan nggak boleh bagi dividen. Nah, bisa disimpulkan kan, perusahaan yang ngasih dividen berarti perusahaannya profit, dia menghasilkan laba. Yang kedua, dividen rutin itu berarti perusahaannya selalu profit. Ya karena dia tiap tahun selalu bagi dividen, berarti setiap tahun perusahaannya kan selalu profit, selalu menghasilkan laba. Oleh karena itu mereka setiap tahunnya bisa menganggarkan sebagian labanya untuk dijadikan sebagai dividen. Setiap tahun selalu mencetak laba, berarti kan bagus perusahaannya. Kita sudah ada di perusahaan yang bagus. Lalu yang ketiga, dividen rutin itu berarti manajemennya loyal dan juga royal tentunya. Ya karena mereka memandang para investornya, mereka mengapresiasi para pemegang sahamnya. Dengan nyata, dengan bukti, labanya itu dibagikan sebagian dalam bentuk dividen. Mereka menghargai para pemegang sahamnya. Lalu yang keempat, dividen rutin itu berarti pembuktian atas laba yang diakui. Ya karena kan ada aja perusahaan yang di atas kertas ya laporan keuangan labanya bagus, tapi nggak bagi dividen. Nah, perusahaan yang bagi dividen rutin itu kan dia membuktikan kalau mereka nggak cuma omdo atau omong doang. Di laporan keuangan laba nih, dan dibuktikan emang duitnya ada dibagiin dalam bentuk dividen. Jadi nggak cuma laporan keuangan palsu. Sehingga perusahaan bagi dividen rutin itu pembuktian kalau mereka memang punya laba. Jadi seperti itu ya kelebihannya. Kalau kita ada di perusahaan yang baik, perusahaan yang rutin bagi dividen itu perusahaan yang baik. Yang kedua, dividen itu adalah garansi return kita. Contohnya adalah kalau kita ngandelin harga saham atau capital gain, harga itu kan naik turun ya. Ada kalanya tinggi banget, ada kalanya rendah banget, dan nggak ada satupun yang bisa prediksi harga saham. Banyak faktornya, ada geopolitik, ada faktor-faktor bencana alam segala macam. Sulit untuk capital gain itu untuk menentukan harganya ya. Sedangkan dividen itu mudah, cenderung mudah. Lihat aja, oh perusahaannya manajemennya baik, sering bagi dividen. Kita udah bisa lihat dari historinya, oh bagi. Lalu tunggu aja hasil RUPS-nya, bakal bagi berapa dia di tahun ini. Jadi kita diem aja, santai, nggak perlu liatin nggak indikator terlalu banyak. Tahu-tahu dapat dividen tiap tahun. Enaknya begitu. Jadi ada garansi return. Ada kayak pegangan lah, kita tiap tahun bakal dapat return sekian persen. Kalau di perusahaan yang rutin membagikan dividen. Yang ketiga, kita nggak perlu jual sahamnya. Jadi saham yang udah kita miliki, ya nggak usah kita jual supaya dapat return atau keuntungan. Karena dividen ya kita harus megang sahamnya. Jadi nggak perlu jual beli kalau kita ngandelin dividen. Dan yang keempat, kita akan lebih tenang kalau kita emang fokusnya ke dividen. Kita nggak perlu pusing lihat harga, wah naik nih, wah turun. Nggak perlu, karena kita nggak menjual sahamnya. Fokus kita pada dividen. Fokus lihat aja laporan keuangan perusahaan. Nah, kekurangannya dari dividen ini adalah pertama, returnnya kecil. Dividen itu returnnya kecil per tahunnya, dan dia cuma dapat return setahun sekali. Dividen itu biasanya berapa? Paling 3-10% returnnya per tahun. Jarang gitu ada yang ngasih di atas 10%. Rata-rata segini, 3-10%. Sedangkan capital gain bisa puluhan persen sampai dengan ratusan persen dalam setahun. Sehingga kekurangan dividen ini returnnya kecil, nggak berasa. Yang kedua, butuh waktu lama.
Ya buat dividen ini kita harus nunggu minimal setahun baru kita bisa ngerasain returnnya. Karena kalau belum masa pembagian dividen ya nggak akan dapat kan dividennya. Lalu yang ketiga, ada kemungkinan perusahaan lambat. Nah mungkin bingung ya, maksudnya ini perusahaan lambat dalam berkembangnya, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang masih berkembang, masih grow up lah. Misalkan ada perusahaan ya yang dia masih masa berkembang, nah tiap tahun bagiin dividen di atas 75% dari labanya. Berarti kan perusahaan ini kasnya dia cuma punya 25%, atau bahkan di bawah itu ya kalau ada potongan segala macam. Sehingga perusahaan ini kan kasnya dikit, dia tuh cenderung sulit kalau mau melakukan ekspansi, buka cabang baru, mau beli alat baru, ya kasnya tipis. Bayangin aja, laba yang dibagikan 75%. Ya kan gimana? Dia mau ekspansi sulit. Cuma ini berlaku bagi perusahaan yang masih berkembang ya, bagi yang udah gede macam kayak BRI, BCA, Astra, ya itu mungkin nggak begitu pengaruh kalau dividennya dibagikan besar karena perusahaannya udah settle, udah kuat. Lalu yang keempat itu ada dividen trap. Dividen trap ini sedikit saya jelaskan ya, nanti detailnya mungkin saya buatkan video. Itu adalah momen dimana harga saham turun pada waktu ex-date setelah cum-date dividen. Nah, dividen trap ini membahayakan bagi orang yang mengincar capital gain. Tapi bagi dividen investing ya, ini malah diskon harga dong, malah bagus gitu. Jadi ini masuk kelebihan deng. Saya masukin ke kelebihan kalau begitu. Tapi termasuk kekurangan juga untuk orang-orang yang mengincar capital gain. Karena kan fokusnya pada harga saham. Pada momen dividen trap ini harga sahamnya anjlok. Ya bagi orang yang mengincar capital gain ini kerugian bagi mereka. Tapi bagi orang yang fokus ke dividen, loh ini malah momen untuk menambah jumlah saham. Harganya lagi diskon. Justru orang-orang yang fokus pada dividen, momen ex-date ini dia nambah muatan. Jadi begitu ya terkait capital gain dan juga terkait dengan dividen. Apa-apa saja kelebihan dan juga kekurangan dari capital gain dan juga dividen, yang pada intinya adalah ya capital gain maupun dividen dua-duanya baik. Masing-masing ada kelebihannya dan ada kekurangan tentunya. Intinya dua-duanya baik. Ya karena dalam saham itu kan fokusnya orang-orang tuh apa sih? Kalau nggak mencari cuan, kalau nggak nyari profit. Jadi mau capital gain, mau dividen, ya kalau bisa memberikan profit, kenapa enggak? Gitu. Jadi jangan terlalu saklek juga capital gain bagus atau dividen yang lebih bagus. Yang penting pilih yang sesuai dengan profil. Kalau lebih suka santai ya dividen aja. Kalau punya waktu lebih buat lihat harga saham gitu, ya capital gain. Sesuaikan aja dengan profil masing-masing. Jadi begitu ya terkait dengan capital gain dan dividen ini. Semoga bisa membantu untuk video kali ini. Nah, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel Paham Saham agar subscribe di sini dan tonton juga ya video terkait dengan capital gain dan juga terkait dengan dividen. Dan tetap stay tune di channel Paham Saham agar kita paham saham.